Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, karena hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk datang beribadah, bersekutu denganmu lewat kebaktian ini. Kami bersyukur buat kebaikan, kesempatan dan kehadiranmu di tengah kami, dan kami mau berjumpa denganmu, mengalami kasih kuasa dan mendengar suaramu. Tuhan berbicara bebas pada kami, berbicara Tuhan, urapi kami semua, layakkan kami, ampuni kami, sucikan dengan darah Yesus. Bicara buat kami bisa mendengar dengan jelas dan mengerti firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus berfirmanlah, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang siap berkata, amin. Shalom. Siap mendengar firman? Haleluya. Kalau roh kita masih menyala-nyala, bersemangat, berkobar-kobar, berapi-api, berarti saudaraku, itu tandanya roh kita masih sehat dan kuat. Tapi kalau sudah kita mulai tidak bersemangat untuk hal-hal rohani, tidak berkobar-kobar, tidak berapi-api, maka saudaraku, itu tandanya roh kita sedang lemah, sedang sakit, bahkan mungkin sudah sulit terkonek dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan ya. Saya ajak kita dulu melihat hal itu di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Saya lompat ke ayat 16. Yakobus berapa? 5 ayat 16. Jadi kita harus membangun roh yang menyala-nyala. Ya. Membangun apa? Iya. Kalau daging yang menyala-nyala itu payah itu. Saya baca ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat
besar kuasanya. Ada kata di sana, dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan yakin, orang yang benar ini berdoa dengan yakin, hasilnya sangat besar kuasanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dengan yakin berdoa, dipakai bahasa fervent prayer. Fervent kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bersemangat, menyala-nyala, berkobar-kobar, berapi-api. Ini bicara roh. Ya. Ini berbicara manifestasi roh kita yang berkobar-kobar, roh kita yang menyala-nyala, yang bersemangat, yang sehat, yang kuat. Ini bukan soal suara kuat. Ini bukan soal emosi yang dibuat-buat. Ini bukan soal gerakan-gerakan fisik yang sepertinya wah, bukan. Ini bukan permainan emosi, bukan permainan fisik, tetapi ini manifestasi dari dalam. Itu roh. Roh yang menyala-nyala. Roh yang kuat. Roh yang berkobar-kobar. Yang bersemangat. Yang berapi-api. Ketika orang seperti ini berdoa, doanya juga menyala-nyala, fervent, berapi-api, berkobar-kobar. Dan dua orang seperti ini sangat, bukan besar, sangat besar kuasanya. Saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam diri kita yang namanya mujizat kemustahilan, itu sebagai jawaban doa, pencapaian secara rohani, aktivitas rohani. Ya, rohnya bergerak lewat doa. Ya, rohnya bergerak lewat ketaatan. Jadi di sini dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Digambarkan seperti ini. Hebatnya Elia itu bukan manusiawinya, tapi manifestasi rohnya. Apa yang rohnya bisa kerjakan. Tadi kami melayani ada lebih 4 jam saksi Jehovah. Ya. Dia bilang manusia itu enggak punya roh, hanya punya hidup. Padahal saya tunjukin ayat manusia itu ada roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, dia bilang tidak ada roh. Kalau manusia mati, ya sudah, selesai. Ya, kematian itu adalah hukuman. Setelah itu tidak ada lagi. Makanya bagi dia tidak ada neraka, tidak ada surga. Surga itu hanya bagi orang tertentu, 144.000 katanya. Ya kan? Lalu saya terangkan 1 Tesalonika pasal 4. Alkitab bilang berbahagialah orang mati dalam Kristus karena mereka akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Oh, itu 144.000 itu katanya. Lalu terakhirnya dibilang ada roh, terakhirnya dibilangnya ada surga, ada neraka. Tetapi surga neraka yang dimaksudnya sudah sangat berbeda. Ya kan? Nah, kulihat memang karena dia mengakui tidak ada rohnya, jadi bagaimana bersekutu dengan dia, Allah bersekutu dengan orang seperti ini, ya kan?
Karena untuk mengenal Allah itu adalah roh kita. Haleluya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang diekspresikan lewat suara, lewat tubuh kita yang dipersembahkan. Tetapi semua dari dalam. Ya kan? Nah, di sini juga doa itu harus dari dalam, manifestasi roh, bukan daging. Ya. Maka dikatakan ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kita tahu kisah Nabi Elia luar biasa. Tetapi luar biasanya bukan karena kemanusiaannya ini yang nampak secara fisik ini, bukan itu. Malah Alkitab bilang Elia manusia biasa sama seperti kita. Sama. Bisa lemah, bisa sakit, bisa segala macam. Tetapi yang membuat dia luar biasa adalah seterusnya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, fervent, berapi-api, bersemangat, berkobar-kobar berdoa. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi sampai-sampai doanya si Elia bisa menutup langit, bisa membuat awan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Oh, ini luar biasa. Ayat 18. Lalu si Elia juga berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat si Elia bisa melakukan hal yang luar biasa, bisa menunjukkan hal yang luar biasa, itu karena manusia rohnya atau rohaninya itu begitu kuat, begitu bersemangat, begitu mantap, sehingga ketika dia berdoa, maka dia bisa mendapatkan hasil doanya. Dia katakan dalam doanya hujan tidak turun 3,5 tahun. Maka 3,5 tahun tidak turun hujan. Ketika dia berdoa hari ini datang hujan, maka hari itu datang hujan. Karena ketika orang benar berdoa dengan roh yang bersemangat, berdoa dengan roh yang menyala-nyala, roh yang kuat, roh yang bersungguh-sungguh, bukan yang suam-suam dan lemah. Dua orang seperti ini sangat besar kuasanya. Sekali lagi, ini bukan soal kuat suara. Ini bukan soal dibuat-buat, emosi-emosian. Ya, tidak ditentukan kuat pelannya suara, tetapi kuat rohnya. Rohnya yang menyala-nyala berkobar-kobar. Bukan rohnya yang suam-suam dingin. Bukan roh yang lemah. Tetapi roh yang dia bangun. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, yang paling utama yang sedang dibangun menurut Alkitab 1 Korintus 14, ketika siapa katanya berkata-kata dalam bahasa roh, baik itu berdoa dengan memakai bahasa roh atau memuji menyembah dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Yang paling dibangun di situ roh kita. Tubuh ini hanya manifestasi, hanya dampak dari apa yang di dalam. Kita tidak seperti orang beragama. Kalau pada zaman Yesus bukan seperti orang Farisi yang menampilkan secara fisik, kelihatan mata sepertinya bagus, sepertinya kudus, sepertinya bagaimana. Padahal sebenarnya di dalamnya sangat rusak. Sampai Yesus mengkritik, menegur mereka seperti kuburan putih yang dicat bagus dari luar putih bersih,
Di dalam penuh tulang belulang dan ulet. Itulah keagamaan. Tapi Tuhan mau dari dalam. Keluar. Tuhan mau supaya dari dalam diri kita terpancar kehidupan katanya. Supaya apa yang meluap dari mulut keluar dari dalam hati. Itu sebabnya disuruh kita jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam itu, dari hatimu, dari rohmu lah terpancar kehidupan. Jadi dari dalam. Kalau agamawi, orang-orang beragama coba mempoles dari luar. Makanya jangan heran di gereja orang seperti suci semua. Karena dibungkus dengan topeng keagamaan. Suci semua. Mengasihi Tuhan semua. Sepertinya dekat sama Tuhan semua. Di hati saudaraku, Tuhan tidak lihat di situ. Tuhan lihat dari dalam. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang di depan mata manusia. Haleluya. Jadi itu sebabnya kita harus membangun roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar, kuat, bersemangat. Dan itu tidak bisa dibangun secara jasmania. Itu tidak perlu dipelajari secara jasmania. Kenapa bisa kita menyala-nyala, berkobar-kobar, bersemangat, kuat, agresif, peka secara rohani? Yang pertama, karena kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar aturan ini kita lakukan, aturan ini kita lakukan. Lalu dengan ibadah seperti ini. Bukan sekedar itu. Ibadah kita hanya manifestasi dari dalam. Bukan merupakan kegiatan-kegiatan. Itu sebabnya Tuhan marah ibadah orang Israel. Begitu rapi mereka mengatur persembahan dan semuanya. Tetapi hati mereka tidak seperti itu. Mulutmu memuliakan aku, hatimu jauh. Jadi bukan aktivitas roh. Tapi aktivitas fisik. Banyak orang rajin gereja, rajin ibadah gini, tetapi hanya sebagai aktivitas fisik, hanya kegiatan agama. Dan Tuhan gak suka itu. Seharusnya ibadah itu merupakan manifestasi, merupakan ekspresi daripada apa yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan. Semalam sayang banyak yang tidak ikut pemuritan. Padahal firman Tuhan semalam begitu kuat datang kepada kami. Ya, dari firman Tuhan yang saya dapat, itu sudah saya masukkan ke YouTube. Karena tidak ada, saya bikin siaran langsung karena banyak hal-hal pribadi yang kami bahas. Saudaraku, banyak orang melayani itu nggak benar, sia-sia. Hanya kayak apa? Kayak show. Sekarang terancam banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, pelayan mimbar, itu kayak show, kayak pertunjukan, kayak konser-konser dunia. Dirancang begitu hebat dan luar biasa. Dengan dekorasi, dengan pakaian, dengan latihan, dengan ini semua skill hebat. Saudaraku, tetapi rohnya, kualitas rohnya, hubungannya dengan Tuhan itu jeblok. Jadi yang ditampilkan dirinya, makanya tidak ada dampaknya kepada dirinya, kepada orang, apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka itu. Itu pelayanan yang sia-sia. Maka saya bikin judulnya, ya, kenapa pelayanan sia-sia? Dan Tuhan tidak pernah sia-sia. Makanya Tuhan bilang jerih lelah kita tidak pernah sia-sia di hadapannya. Kalau dilakukan betul-betul. Dan itulah yang membuat kita jadi terhubung dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyempurnakan. Jadi orang Israel melakukan aktivitas agamanya. Mengangkat tangan, membuat persembahan. Ya, kayak kita ikut tepuk tangan, suruh lompat-lompat. Tuhan tidak melihat di situnya. Tapi Tuhan melihat baliknya, di dalamnya, rohnya. Mulutmu memuliakan aku. Lalu Tuhan lihat, hatimu enggak. Jadi banyak sekarang orang melayani itu motivasinya salah.
Dari mana kita tahu? Ya dari dalam dirinya. Yang ditampilin itu tidak sama dengan apa yang dalam dirinya. Malah saya korek semalam, ada orang saudaraku, karena ingin menampilkan dirinya, dia bersaksi. Luar biasa saudaraku, saya diberkati Tuhan. Ada yang mengasihi saya sepeda motor, katanya. Memang luar biasa Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan menggerakkan orang. Diberinya saya sepeda motor baru, padahal yang dikreditnya. Tujuannya adalah supaya orang hebat. Lihat rumah hebat imannya, Bu. Saya doakan orang sakit, 10 orang saudaraku sembuh, padahal satu pun tak sembuh. Tapi supaya dibilang orang, hebat. Dia menonjolkan dirinya. Gak asli. Nah itu permainan agama. Bersih di luar cawan, tapi di dalam cawannya itu penuh kekotoran, kata Yesus kepada orang beragama pada zamannya. Hati-hati, kita tidak sekedar aktivitas jasmani. Saudara akan stagnasi, saudara akan bosan. Saudara akan menjadi Kristen yang membosankan dan tidak berdampak. Padahal Alkitab bilang, aku bikin perbedaan orang beribadah tidak berbeda. Kalau kuliah sekarang hampir sama orang beribadah dan yang tidak beribadah. Malah banyak orang mengejek kita, sayang kita kurang introspeksi diri, percumanya kamu beribadah. Pada zaman saya mula-mula mau diperkenalkan Pentakosta tahun 80-an, saya melihat sepertinya sungguh-sungguh orang Pentakosta. Menangis, berdoa sampai keringat. Wah, pokoknya luar biasa, kayaknya mereka sudah dekat sekali sama Tuhan. Tapi di dalam hidup nyatanya, mereka suka berkelahi. Mereka tidak bisa mengampuni. Suami istri berantakan, saudaraku. Tapi kalau soal beribadah, luar biasa. Ada apa ini? Nah ini permainan agama. Orang Farisi kayak gitu. Pakaiannya ditata rapi, bersih, diatur gayanya, dan sebagainya. Pokoknya mantap lah. Padahal di dalam penuh kebohongan. Penuh kemunafikan. Dan Tuhan bilang, kamu pikir kamu selamat dengan cara itu. Kalau nggak bertobat kamu, katanya, kamu akan binasa. Jadi kekristenan bukan manifestasi di luar, tetapi manifestasi dari dalam keluar. Mereka kalau berdoa, orang Farisi, dilihat orang mengangkat tangan sampai bertele-tele dan sebagainya. Tuhan bilang jangan berdoa bertele-tele. Bukan doa yang benar yang didengar Tuhan, tapi doa orang benar. Penilaian Tuhan benar atau tidak itu dari dalam, bukan dari luar. Haleluya. Makanya kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Amin. Iya, kalau tidak nanti kita akan kecewa, kita akan bosan, kita akan jenuh sebagai orang Kristen. Banyak orang sekarang sudah jenuh jadi orang Kristen. Udah bosan. Karena mereka coba mendekati Tuhan, melayani Tuhan, beribadah dengan Tuhan dengan cara-cara agama. Padahal Kitab bilang tidak seperti itu. Ya. Nah, contoh ini tadi kita belajar. Ketika rohnya kuat, menyala-nyala, berkobar-kobar, berapi-api, bersemangat, nah doanya pun bersemangat. Doanya pun berapi-api. Doanya pun bersungguh-sungguh. Keluar dari dalam. Mau suara kuat atau tidak suara kuat itu tidak terlalu penting. Karena bukan di suara kekuatan doa. Tetapi dari doa yang keluar sungguh-sungguh. Doa orang yang benar bila dengan yakin, bila dengan fervent, bila dengan menyala-nyala, bersungguh-sungguh, berapi-api, berkobar-kobar didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian juga Elia, dia manusia biasa sama seperti kita, tapi Elia telah berdoa bersungguh-sungguh, fervent, berapi-api, berkobar-kobar, bernyala-nyala, bersemangat rohnya berdoa, sehingga ketika doanya meminta 3,5 tahun hujan tidak datang hujan. Ketika dia berdoa datang hujan hari itu, datang hujan. Jadi itu saudaraku.
Jadi manifestasi dari kekuatan roh. Nah, untuk kita mengalami roh yang menyala-nyala, pertama, saudara harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutu intim. Di dalam Ibrani dikatakan, Allah itu adalah api. Api yang menyala-nyala. Maka siapapun yang berhubungan dengan Tuhan, itu saudaraku, dia akan berapi-api. Dia akan menyala-nyala, dia akan bersemangat, dia akan berkobar-kobar. Dia akan berapi-api, saudaraku. Karena Allah itu seperti api. Maka murid-murid ketika dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus datang seperti nyala api. Lalu mereka penuh dengan api. Bukan api daging, tetapi api yang dari roh, api yang dari Allah. Lalu mereka menyala-nyala, berkobar-kobar. Mereka berdoa. Lalu orang mendengar di seluruh Yerusalem tempat mereka berdoa. Lalu orang nggak mengerti, mereka dituduh sudah mabuk. Lalu para murid turun ke bawah. Petrus berbicara, kami tidak mabuk. Tapi Allah melakukan sesuatu seperti yang dijanjikan. Petrus berkhotbah, berkobar-kobar, menyala-nyala, manifestasikan apa yang terjadi dalam rohnya, dalam bentuk khotbahnya di tengah-tengah penantang Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya saudaraku, api itu berdampak ya. Sehingga saudaraku, ada saudaraku 2.000 orang, berapa ribu? 3.000 orang berkata, kalau begitu bagaimana kami ini? Lalu Petrus berkata, kamu bertobat, beri diri dibaptis. Lalu 3.000 hari itu selesai dia khotbah, dibaptis saudaraku menjadi pengikut Yesus. Yang sebelumnya Petrus itu orang yang berkobar-kobar sebelumnya, tapi berkobar-kobarnya itu hanya kebiasaan, hanya karakter manusiawi. Dia paling menonjol begitu. Tapi begitu Yesus ditangkap, dia yang lari kabur. Begitu dibilang, kau kan bersama Yesus, sumpah mana aku kenal itu katanya. Rohnya lemah. Murid-murid yang lain lebih parah lagi, lari semua nggak nampak batang hidungnya. Ya, banyak sekarang kayak Kristen di situ, kayak gitu. Begitu menghadapi masalah, ciut langsung. Begitu menghadapi kritikan, ciut langsung. Begitu menghadapi tekanan, ciut langsung. Padahal kalau kita sudah belajar Kristen Raja Wali, makin datang badai, makin terbang tinggi. Ada hamba Tuhan yang kuat rohnya bilang, justru masalah besar ini adalah kesempatan untuk aku melihat mujizat Allah. Makanya dia tantang badai itu dengan rohnya yang kuat, dengan doanya yang menyala-nyala. Gak boleh daging kita bisa, saudaraku, makin lama makin tua, tapi roh kita nggak pernah tua. Roh itu nggak bisa tua, cuma roh itu bisa lemah dan bisa mati. Kita nggak hidup menurut daging. Daging lemah, tapi roh penurut. Maka roh ini yang harus kita bangun, supaya sangat dekat, supaya menyala-nyala, supaya sangat taat. Itulah yang disebut hati yang taat atau roh yang taat. Hidup kita nggak ditentukan oleh situasi kondisi. Makanya kita disebut seperti Raja Wali, makin datang badai bukan berondok dia. Kayak layang-layang, makin kuat angin, makin cepat dia terbang. Makanya kita sudah pernah khotbah tentang Kristen Raja Wali. Nah, Kristen Raja Wali ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu begitu ketemu dengan Tuhan dengan kekuatan baru, dia bisa terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayap. Dia lari tidak letih, dia jalan tidak lelah. Sementara taruna, pahlawan punya kekuatan terbatas, mereka jatuh roboh. Tapi orang menanti-nantikan Tuhan, tidak. Karena rohnya, saudaraku, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Maka yang pertama supaya rohmu menyala-nyala, bersekutu dengan Tuhan. Kalau kau mengasihi dunia dengan segala isinya, dagingmu, hawa nafsumu makin kuat. Dan kau akan kehilangan kekuatan roh. Kau akan kehilangan semangat roh. Kau akan kehilangan kasih Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah, tidak akan bersemangat berhubungan dengan Allah, tidak akan.
Saudara lihat, kalau ada seorang pemuda yang sangat mencintai pemudi, kita lihat semangat hidupnya, perubahan hidupnya. Yang tadinya dia nggak mengatur penampilan, dia akan mengatur penampilan. Kalau dia anak gadis yang tadinya dia nggak pernah besisir, dia akan besisir. Dia akan memperhatikan dirinya, bagaimana nanti aku tampil di depan orang yang mengasihiku. Dan dia akan bersemangat untuk berjumpa. Dia merindukan perjumpaan dengan kekasihnya. Begitulah lebih lagi kalau orang mengasihi Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia, saudaraku, dari dalam terdorong datang beribadah, karena dia tahu beribadah itu adalah sarana untuk mendekat kepada Tuhan. Dia suka memuji Tuhan, dia suka berkomunikasi lewat doa, dia suka berkomunikasi lewat membaca Alkitab. Akibat persekutuan seperti ini, Allah itu seperti api, dia menyala-nyala. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa itu dalam nyala api di semak belukar. Karena Allah itu seperti api. Siapapun yang dekat dengan dia akan hangat, akan berkobar, akan menyala, akan bersemangat, saudaraku. Sehingga kita mengalami api. Dan bagi kita api itu adalah kebangunan rohani. Haleluya. Tapi kalau kita mengasihi dunia dengan segala isinya, kita akan dingin suam-suam. Kita tidak mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hiduplah menurut roh, bukan menurut keinginan daging. Daging kita ini hanya memanifestasikan apa yang terjadi di dalam roh kita. Jadi kalau roh kita, saudaraku, kuat menyalanya berkobar-kobar, itu termanifestasi kepada daging kita. Amin. Hati kita misalnya susah, termanifestasi dengan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, untuk kita membangun manusia roh kita tetap berkobar, bersemangat kuat, berapi-api, bersekutu dengan Tuhan. Makanya dikatakan, saudaraku, berusahalah mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar, seperti hujan. Artinya kita akan mengalami perjumpaan dengan api itu. Kalau kita berjumpa dengan api, kita akan minimal panas. Bisa terbakar, menyala-nyala, saudaraku. Maka semua orang yang berjumpa dengan Tuhan menyala-nyala. Paulus berjumpa dengan Yesus, menyala-nyala dia. Menjadi rasul yang memberitakan Injil dengan luar biasa. Jadi siapapun yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya menyala-nyala, bersemangat, berkobar-kobar. Nampak dari doanya, nampak dari ekspresinya, responnya terhadap Tuhan. Tetapi orang yang suam-suam, itu dimuntahkan. Alangkah baiknya kau panas atau dingin, tapi suam-suam aku muntahkan. Hati-hati, jangan sampai rohmu suam-suam. Karena dosa menghilangkan kemuliaan Tuhan. Ya, membuat roh kita itu dingin. Iya, tapi manusia biasa seperti Elia, menjadi luar biasa kita kenal di Alkitab. Ternyata rohnya ketika dia berdoa dengan roh yang bersungguh-sungguh, terjadi mujizat luar biasa. Amin. Haleluya. Itu saudaraku. Jadi bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ibadah itu tujuannya untuk itu. Ya. Lalu yang kedua, saudara harus makan firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, kata Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, pernah suatu ketika saya agak lemah, kayaknya seperti kurang tenaga, ya. Lalu saya makan makanan yang enak sampai kenyang. Lalu saudaraku, ketika saya makan, selesai makan saya berkeringat. Lalu akhirnya, wah, ada istilah kami dulu, wah baru terang kulihat dunia ini, wah, katanya. Artinya sudah masuk energi, saudaraku. Tanpa olahraga keringat. Saudara pernah nggak makan keringat? Itu saking enaknya makan sampai keringat. Bukannya bergerak dia, hanya makan, siap makan tuh berkeringat. Itu artinya energi udah masuk. Begitu juga kalau kita makan firman.
Ketika kita nikmati firman di dalam roh jiwa kita, itu nampak energinya. Ya kan? Ibarat baterai basah, dicas lagi dia. Akhirnya menyala. Ibarat HP kita tadi udah mulai lowbat dia, saudaraku. Begitu dicas sampai penuh, wah, akhirnya bisa, saudaraku. Mantap lagi gitu kan. Nah, itu saudaraku karena masuk energi. Kalau kita makan nasi, masuk energi di tubuh kita yang tadinya mulai kunang-kunang mata kita, mulai agak lemah-lemah gitu. Lalu kita makan dengan nikmat, makan dengan banyak, langsung kita, saudaraku, segar nampaknya, berkeringat langsung. Demikian juga lebih lagi kalau kita makan firman. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Roti hanya untuk jasmani. Tetapi firman untuk manusia rohani kita. Kita makan. Haleluya. Tapi bukan asal makan lalu dimuntahkan. Tapi betul-betul makan, dinikmati. Dan bukan hanya dinikmati, tapi dicerna. Ada orang mendengar khotbah, itu dinikmatinya, tapi nggak dicerna. Nggak diolah dalam hidupnya sampai menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi kalori. Makanya kita harus simpan di lubuk hati kita. Di samping didengar, dinikmati firman itu, tapi harus disimpan. Amsal 4 bilang, itu menjadi kehidupan. Bahkan dimanifestasikan firman yang sudah jadi kehidupan itu, yang simpan dalam roh itu, menyembuhkan seluruh tubuhmu. Termanifestasi, agar tubuh kita sehat. Haleluya. Tadinya orang itu udah sakit, kurang darah. Dan begitu dimakan makanan bergizi, akhirnya, saudaraku, nggak oyong lagi dia karena kurang darah. Ya, saya pernah dulu, saudaraku, oyong karena tekanan darahnya drop. Ya, nah lalu saya makan telur setengah matang dua, saudaraku. Ini langsung, saudaraku, naik tensinya normal. Tadinya udah sempat 90-60, saudaraku. Wah, udah nggak normal lagi, udah berkunang-kunang, udah berbintang-bintang. Udah kayak berputar-putar kita nampaknya lihat dunia ini. Tapi begitu setengah matang, masuk energi dalam waktu beberapa menit seperti normal lagi, gitu, saudaraku. Lalu kasih minum teh manis lagi, lalu tensinya normal gitu, kembali normal. Nah, apalagi firman Tuhan. Haleluya. Tadinya udah mulai loyo-loyo gitu, doanya juga nggak konsen lagi. Begitu makan firman, datang energi yang dari Tuhan melalui firman, langsung cas lagi imannya, cas lagi rohnya, menyala-nyala. Makanya jangan biarkan kelaparan terus, kurang gizi rohmu. Makanya kita bilang, renungkan firman siang supaya masuk, dicerna ke dalam. Merenungkan itu mencerna. Mendengar itu masih memakan, menikmati. Tapi kalau merenungkan itu sudah mencerna sampai tersimpan di lubuk hati, dan ketika sudah dicerna itu menjadi kehidupan. Nah, bukan hanya kehidupan rohani, roh menyala-nyala kuat bersemangat, tetapi, saudaraku, menyembuhkan seluruh tubuhmu. Akibat dari dalam keluar, jadi menyembuhkan seluruh tubuhmu. Sehingga tubuh kita ini bisa kita pakai menjadi alat untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus makan firman. Haleluya. Haleluya. Itu membangun roh. Lalu, saudaraku, kita juga harus bersekutu dengan orang-orang. Yang ketiga, bersekutu dengan orang-orang yang menyala-nyala. Karena pergaulan yang buruk. Iya. Ketika Elisa bergaul dengan Elia yang menyala-nyala, dia menyala-nyala 2 kali lipat. Haleluya. Ketika Joshua, Kaleb terhubung dengan si Musa, maka dia, saudaraku, mengalami roh yang seperti Musa, maka mendapat bagian daripada roh si Musa. Makanya kita harus terkonek dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Karena pergaulan yang buruk merusak. Kalau kau bergaul tukang gosip, lama-lama jadi terpengaruh kau tukang gosip.
Kau bergaul dengan orang narkoba, lama-lama kau terseret narkoba. Bergaul dengan Android aja main game online kau jadi rusak. Iya kan? Sebenarnya sudah mau bahkan itu bulan ini, karena udah banyak anak Tuhan ini terjebak dengan game online. Ngeri itu saudaraku. Iya kan? Di rumah kami dulu ada namanya siapa itu? Udah tamat dia itu. Itu rusak karena itu. Hang dia saudaraku. Hang. Sampai orang tuanya gak kasih dia main HP lagi. Hang dia. Pergi ke sekolah bawa kereta, pulang dia naik becak ke rumah. Tanya, mana kereta? Bingung dia. Bah, iya ya. Oh ya di sekolah, kata pergi dia coba ke sekolah. Udah hang. Bayangkan. Hati-hati kamu yang tukang-tukang game online, hang kamu nanti. Gitu. Itu ada dulu jemaat kita, waktu SD pintar dia. SMP agak pintar dia. SMA dia mulai main internet game online. Jadi wow. Sampai orang tuanya nggak tahu kemana ini. Jadi bodoh dia saudaraku. Ya. Ada saya perhatikan lagi sekarang anak muda kita, pintar dia. Tapi asal ada uangnya, entah dari mana lah uangnya itu, udah pergi di game lain sampai pulang tak pulang. Cari ke pastori kan. Ada di sini? Nggak ada di sini. Bah, kemana gitu? Entah di mana dia berondok di game online, di situlah dia menghabiskan uangnya ini. Hang dia. Hati-hati kamu yang main-main itu. Di rumah kami aja udah ku tes, ada namanya si Moses kan. Ku bilang sama si Erdiana, ambil handphone itu. Itu masih pagi-pagi. Ambil handphone itu. Enggak. Saudaraku, akhirnya tarian orang itu HP ini. Ku rampas saudaraku, langsung mengamuk-ngamuk siapa ini. Di depan saya, di depan orang ini. Tunjangnya meja. Wah, itu apa? Nah, bayangkan coba. Itu saudaraku. Jadi apa? Rusak. Karena dia bergaul dengan ini. Iya, karena aku lihat dia udah ketawa-ketawa dia. Sebentar dia di kamar, bentar ya. Hihihi, kata bau. Udah kayak orang gila ini kawan, bahaya nih. Bilang, ambil itu HP. Ngeri. HP aja bisa dipakai setan. Hati-hati kamu. Jangan ada yang menguasai kamu apapun itu. Hanya yang bisa menguasai kita dan bagus, dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Allah. Amin. Selain itu bahaya kamu. Maka jangan bergaul yang model-model begituan. Bergaul itu maksudnya berhubungan intim, berhubungan enak dengan game online, dengan narkoba, dengan orang-orang yang gak jelas itu. Bergaul intim dengan Tuhan, terhubung bagus dengan orang-orang yang bagus yang menyala-nyala roh. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang itu mempengaruhimu. Iya, Alkitab juga bilang pergaulan mempengaruhi. Hati-hati kamu. Jangan ada apapun yang menguasai kita kecuali Roh Kudus dan Allah. Bahkan diri kita jangan menguasai kita. Tapi Tuhan melalui rohnya menguasai kita supaya kita menguasai diri kita. Amin. Itu namanya penguasaan diri, buah roh namanya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Iblis banyak bikin cara untuk menghancurkan manusia. Hati-hati. Ada saudaraku dulu menangis-nangis, istrinya datang sama saya secara pribadi. Ya kan? Ya, makin nampaknya ini rajin kebaktian, nampaknya sungguh-sungguh ini suami istri ini. Dan suatu ketika saya terkejut waktu istrinya nangis-nangis datang. Pak, tolong Bapak dinasihati, didoakan suamiku. Kenapa? Setahu saya secara fisik kayaknya bagus, hormat, dengar firman, mantap. Oh, udah Pak, udah ngeri nih Pak. Kenapa? HP-nya itu Pak. Kenapa rupanya HP? Baru beli HP dia kan bagus HP-nya, aku bilang. Enggak Pak, katanya. Udah rusak itu Pak. Yang enggak benar semua ditontoni di HP-nya. Diceritakanlah sejelek-jeleknya yang terjadi. HP itu menghancurkan dia.
Oh iya, sampai saya terkejut. Mama. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu makanya nggak jamin bagus, makin pintar orang, makin banyak uangnya, nggak jamin bagus. Kalau dia tidak betul-betul membangun hubungan dengan Allah, makan firman tiap hari, bersekutu, bergaul dengan orang-orang yang menyala-nyala. Hati-hati. Amin. Makanya siapa teman dekatmu, tidak jauh beda kau seperti dia. Kalau kau bersahabat intim dengan Tuhan, kau akan seperti Tuhan. Amin. Gak jauh beda. Ini bukan soal fanatik, ini bukan soal kita tidak mengasihi orang, bukan. Ini soal pengaruh mempengaruhi. Tuhan bilang kita harus garam terang dunia. Kalau kita bergaul dengan orang gelap, kita membawa terang. Kalau kita bergaul dengan orang suam-suam, kita, saudaraku, menggarami. Bukan jadi kita yang dipengaruhi. Amin. Haleluya. Nah, sehingga terekspresi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan rohani, kita bersemangat, kita menyala-nyala, gak dibuat-buat. Ayo lompat, lompat. Gak disuruh lompat, gak lompat. Bukan gitu. Kita gak mau didikte dengan permainan manusia, enggak. Semua harus kita ekspresikan. Kita mengangkat tangan karena mengekspresikan, kita menyerah sama Tuhan. Haleluya. Bukan mau ditonton orang. Bukan untuk mendapat perhatian dan penilaian orang, bukan. Tapi yang terutama kita mau dilihat Tuhan. Dan kalau kita mau dilihat Tuhan, kita harus belajar jujur. Amin. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena Allah mencari orang yang sungguh-sungguh. Dan orang sungguh-sungguh Allah berhenti, lalu Allah curahkan kekuatannya. Makanya orangnya itu kuat. Dagingnya bisa saja makin tua. Tapi rohnya nggak makin tua, tapi makin kuat, makin dewasa, makin menyala-nyala. Haleluya. Maka bisa saja waktu muda dia, masih semangat tubuhnya, menangkan jiwa hanya 10. Tapi sudah tua dia, tapi rohnya menyala-nyala, rohnya kuat, rohnya dewasa, bisa menangkan 10.000. Ini bukan masalah fisik yang terbatas. Ini masalah roh. Tampilkan itu. Karena Allah mau itu. Bahkan menyembah dia juga, menyembah dalam, bukan menyembah dalam emosi dengan fisik yang kita buat-buat, seolah-olah kita mau show seperti di depan orang. Tuhan, enggak. Apa kata Tuhan tentang nyanyian kita? Dia bukan dengar suara kita seperti orang dengar suara artis. Dia bilang begini, makanya ada nyanyi kita, biarlah manis kau dengar Tuhan. Yang manis dengar itu adalah di balik kata-kata kita, apa yang sedang kita renungkan, apa yang sedang kita ekspresikan dari roh kita. Itu yang didengar Tuhan, bukan suara kita. Kalau suara kita, ya lebih senanglah berarti Tuhan mendengar suara artis yang nyanyinya yang bagus itu kan. Bukan itu. Dia menunggu, dia menghendaki pemuji penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam emosi dengan suara yang diatur demikian karena sudah belajar vokal 4 tahun dia. Bukan itu. Tidak salah itu. Tapi Tuhan bukan itu yang dia cari. Bukan juga dua yang begitu teratur dan rapi dan begitu enak didengar manusia, yang ada sedikit puisi-puisinya. Bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah ekspresi dari roh yang mengasihi, roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, roh yang bersemangat, roh yang mentaati Tuhan, diungkapkan lewat dua, soal besar suara atau kecil, tidak masalah. Itu yang besar kuasanya. Kalau bisa suaranya besar, kuasanya besar, ayo pakai mic kita, ambil sound system 10.000 watt. Wow gitu. Kau ngusir setan pakai suara yang besar, gak lari dia kalau gak ada kuasa Allah di balik suaramu. Kerajaan Allah ini bukan soal kata-kata. Tapi kuasa dari mana? Dari dalam.
Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi kalau saudara stagnasi, suam-suam, itu rohmu udah lemah itu. Gak suka makan. Kami beberapa hari yang lalu agak ada serangan. Saya hampir demam. Makan gak suka. Itu tanda ada masalah dengan tubuh ini. Secara roh pun begitu. Kalau kau gak kuat mengalami serangan iblis, gak selera kau makan rohani. Ayo kebaktian. Kalau bisa janganlah, Pak. Di rumah dulu aku. Datang iblis, ya di rumah aja lah kau. Di rumah lah dia. Tapi nonton TV dari rumah sampai jam 1 malam itu nanti. Enggak kuat aku katanya. Kalau kebaktian. Nah itu rohnya udah lemah, tapi dagingnya sangat kuat. Ini saudaraku bahaya ini. Kalau nggak segera dibangun rohnya ini, pasti jatuh. Pasti jatuh. Itu sebabnya bilang berjaga-jaga, berdoa. Supaya apa? Supaya jatuh. Iya. Jadi orang jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena sangat keras godaan datang sama dia. Di kamar pun dia sendirian bisa jatuh di dalam dosa. Nggak ada angin, nggak ada badai menyentuh dia. Jatuh dia. Pernah nggak saudara lihat lagi duduk dia jatuh dia gitu? Pernah lihat nggak? Nggak diapa-apai orang, nggak disorong, jatuh dia gitu. Itu orang-orang sakit yang stroke itu jatuh sendiri dia. Untung tak langsung mati kan? Nah secara rohani pun ada gitu, nggak diapa-apai, nggak disinggung orang, nggak dikritik orang, nggak dihina orang, jatuh dia. Nah kenapa? Emang udah lemah, jatuh sendiri. Apalagi dihembus oleh badai, bukan jatuh lagi, terbang lenyap, nggak nampak kemana. Karena orang fasik, orang nggak kuat rohnya, nggak dibangun rohnya, itu seperti sekam katanya, nggak tahan dalam pengujian. Tapi kalau Kristen Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Makin datang badai, makin terbang tinggi dengan kekuatan sah. Jadi nggak ada alasan banyak kali masalahku Pak, makanya aku lemah. Enggak sebenarnya. Memang dasarmu rohmu lemah. Kita ini kan menang lebih dari pemenang. Bukan kekuatan fisik. Haleluya. Yang ketiga, yang keempat. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kata dipenuhi Roh Kudus, izinkan Roh Kudus beraktivitas, memimpin, menguasai hidupmu. Kalau dibilang, aduh perutku udah penuh bah, itu berarti perutmu udah penuh makanan. Bukan penuh angin, itu masuk angin namanya. Penuh makanan. Jadi kalau hidupmu sudah dipenuhi Roh Kudus sudah mengambil alih, berkuasa dalam dirimu, bekerja bebas dalam dirimu. Untuk kau kuat seperti Simpson. Maka berkuasalah Roh Allah. Ditangkapnya singa, dikoyaknya seperti mengoyak anak kambing. Maka diambilnya lah rahang keledai, lalu dibantainya, mati semua sekian ribu Filistin. Maka berkuasalah Roh Allah. Lihat hakim-hakim tentang Simpson. Berkuasalah Roh Allah atas dia. Maka diangkatnya lah gerbang kota ke atas bukit. Itu yang membuat kita menang dari pemenang. Bukan otak kita matematika 9, kimia 9,5, terus berotot tangan kita. Lalu saudara bilang, karena itulah saya menang. Enggak lah. Bisa saja matematikamu 6 karena memang kurang rajin belajar, tapi rohmu kuat, kau bisa menang lebih dari pemenang. Nah roh kuat itu pertama tadi bersekutu dengan Tuhan, karena dialah sumber kekuatan, karena di hadapannya melimpah kekuatan sukacita. Amin. Makan firman. Haleluya. Yang ketiga tadi bersekutu dengan orang yang menyala-nyala. Makanya kumpulan kita ini seperti itu, saling mempengaruhi kita. Jadi kalau kita dekat dengan orang yang roh menyala-nyala, kita ikut menyala-nyala. Tapi kalau kita ikuti roh yang suam-suam, masih gue-gutin nanti. Makanya aku larang yang suam-suam dekat-dekatan, masih gue-gutin. Orang udah berdoa kan, masih gue-gutin dia.
ya, bersekutu dengan menyala-nyala. Karena kita akan mengalami radiasi rohnya yang kuat. Karena pergaulan yang buruk merusak. Ya. Yang keempat tadi apa? Penuh roh. Iya. Sering kali kita penuh roh setelah merenungkan firman dan berdoa. Ketika kita merenungkan firman, itu mendorong kita untuk berdoa. Memberi kita energi semangat untuk berdoa. Roh yang suka berdoa. Nah, ketika kita berdoa, saudaraku, sukanya Roh Kudus akan memenuhi kita. Maka murid-murid berdoa 10 hari di atas loteng. Haleluya. Dan Roh Kudus memenuhi mereka. Maka mereka menjadi menyala-nyala karena Roh Kudus datang seperti nyala api dan juga seperti angin yang kencang, yang luar biasa. Sehingga Petrus yang tadinya pengecut, hanya keberanian jasmani dulu yang dia punya, tapi keberanian roh sebenarnya enggak. Ya, dia bangkit. Kami bukan mabuk. Khotbah 3.000 langsung bertobat mengikut Yesus bersama mereka. Tadi satu orang anak gadis, kau bersama Yesus kulihat. Oh, mana aku kenal itu, sumpah, maka aku kenal itu, kata. Pikir lagi dia berondok. Kau, wah sumpah gak aku kenal. 3 kali. Kau, mana aku kenal itu. Baru ayam berkokok, baru dia sadar bahwa Yesus bilang sebelum ayam berkokok kau 3 kali menyangkal aku. Rohnya gak ada itu. Nampak-nampaknya orang itu Yesus, tak ada rohnya itu. Tapi setelah mereka mulai diajari firman, bersekutu dengan Yesus, akhirnya mereka, saudaraku, mulai membangun tim ini terus, akhirnya mereka dipenuhi roh baru. Yesus naik ke surga pun dia nggak mau lagi mundur, sampai mati, sampai disalibkan kakinya ke atas. Nggak mau mundur dia. Semua murid-muridnya nggak ada mundur lagi. Menyala-nyala rohnya. Mereka melakukan mujizat-mujizat menggantikan Yesus. Jadi ketika kita merenungkan firman, itu firman yang kita renungkan itu mendorong kita, memberi kita semangat, gairah untuk berdoa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus akan datang memenuhi kita. Kita baca di Kisah Rasul, setelah Kisah Rasul pasal 2, lalu mereka diancam. Lalu mereka berdoa. Bersungguh-sungguh mereka berdoa, bersemangat, bergairah mereka berdoa. Lalu datanglah roh itu, menggoncang mereka sampai penuh, sampai tempat mereka bergoncang, bukan karena gempa bumi, tapi karena kuasa Tuhan. Ketika si Paulus Silas di penjara, sampai tengah malam mereka memuji Tuhan dan berdoa, didengar oleh orang-orang penjara. Lalu goncanglah tempat mereka berdoa, putuslah semua belenggu dan pasung, robohlah penjaga itu, gemparlah tempat itu. Sepertinya mau kiamat, dipikir si kepala penjara. Kepala penjara bingung dia, lalu tanya, Tuhan, apa yang harus kami buat supaya kami selamat? Langsung dikhotbahi dengan satu kalimat, percaya pada Yesus, engkau selamat dan seisi rumahmu. Kami percaya. Malam itu dibaptis satu keluarga. Dia baru membawa dampak. Berdoa, dagingnya nggak berdaya lagi, udah dipasung. Tapi rohnya nggak mau. Dia nggak bilang, oh Tuhan udah menginjil awak, ditangkap lagi, gimana ini Tuhan, aduh nggak sanggup laku ini, aduh nggak gitu-gitu dia. Dia memuji-muji Tuhan dan berdoa sampai malam, sampai orang-orang tahanan lain mendengar. Lalu Roh Kudus datang. Saya sering ketika saya berdoa, Roh Kudus datang. Haleluya. Pernah murid saya namanya Marubun Sinaga, sekarang pendeta, dia di arah Kerinci sana. Waktu anak muda, dia melihat saya kalau melayani kok seperti menyala, terbakar-bakar dia. Lalu dia tanya, kayak mana Bapak bisa mendapat api itu? Oh dari Tuhan, saya bilang, iya kayak mana? Oh gini, kalau nanti pada waktu tertentu ku bilang ayo berdoa ikut kau ya. Oh iya Pak, ajak nanti. Nanti saudara akan dapat api seperti yang saya dapat. Oke Pak. Lalu satu ketika saya ke Padang Halaban. Lalu saya sebelum melayani, saya tinggal di rumah Simbolun. Dan itu sekarang jadi mertuanya.
Dan saya bilang sama dia, ayo Marubun, aku berdoa di kamar. Dikasih saya satu kamar. Ayo berdoa. Kau berdoa sungguh-sungguh, aku berdoa. Jangan kau keluar dari kamar ini sebelum aku keluar ya. Nanti ketika aku mengalami api, kau akan mengalami api. Yang penting kau berdoa. Jadi artinya kalau aku bangun, baru keluar dari kamar ini, baru kau bangun. Sebelum itu enggak, berdoa terus. Udah, kami berdoa. Dia berdoa sendiri, saya berdoa sendiri. Saya berdoa berjam-jam. Lalu saya mengalami api. Dan saya enggak peduli dengan dia, karena dia juga akan berdoa dengan cara dia gitu. Tapi saya berdoa. Dan saya berdoa, saya mengalami api itu. Lalu amin, lalu keluar. Benar Pak, wih, tadi saya mengalami api itu gitu. Iya, karena bersekutu dengan orang yang berapi-api, ikut berapi-api kita. Ya bersekutu dengan orang lemah. Makanya jangan mau jadi lemah, nanti terpengaruh orang lemah. Harus bersekutu dengan orang yang menyala. Kalau kau menyala-nyala di rumahmu akan menyambar itu api itu ke orang lain. Tapi kalau kau lemah di rumahmu dan semua pula lemah, bagaimana? Kebaktian kita, ya terserahlah kata. Jadi nggak kebaktian itu semua, saling mendukung orang itu. Teruslah kita kebaktian. Jadi gitu semua. Tapi kalau menyala-nyala, bahasanya nggak begitu, memberi semangat langsung, kayak api, sambar terus orang itu. Terus langsung. Nah, itulah makanya kita menjadi garam dan terang dunia, mempengaruhi kita, saudaraku. Itu apanya? Rohnya. Bukan pengaruh daging, pengaruh roh. Pengaruh roh Elia kepada Elisa. Pengaruh roh Musa kepada Joshua Kaleb. Haleluya. Jadi jangan mau. Kalau si pendeta Risuli Lubis bilang, bukan menyala-nyala lagi, menyambar-nyambar. Kalau menyala hanya itu yang dibakar. Kalau menyambar ikut sampingnya itu terbakar semua katanya. Iya. Haleluya. Nyala-nyala, menyambar-nyambar dia. Kayak api itu. Ini berdoa pun udah mau pidum kan, nggak ada lagi apinya. Kalau nggak diaminkan udah tidur dia. Enggak harus menyala-nyala. Haleluya. Tapi untuk menyala-nyala pertama apa tadi? Bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, supaya penuh roh itu tadi, renungkan firman supaya ada gairah berdoa, semangat berdoa, dorongan berdoa. Nah, kau masuk ke dalam doa yang seperti itu, saudara tunggulah. Saya kalau sudah masuk ke dalam doa yang seperti itu, ya kan Tuhan bilang mintalah. Saya bisa saudaraku terangkat-terangkat. Ya, cuma saya nggak ekspresikan di depan kamu itu, karena itu nggak penting sama kamu. Makanya saya nggak pala mau di depan orang sehebat apapun pengurapan saya alami, saya jingkrak-jingkrak, saya tidak, karena itu nggak penting sama mereka. Tapi kalau saya sendiri bisa terangkat-angkat, saya di kamar sendirian, bisa bergetar kayak orang disetrum dengan voltase 3500 volt. Tapi kalau di depan orang saya nggak mau. Bahasa roh pun saya selu-selunya di depan orang. Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan, saya biarin aja gitu. Bisa goyang. Makanya saya nggak mau di atas di atas spring bed. Karena pasti goyang itu. Tapi depan orang, saudara lihat saya kuat-kuat pengurapan, saya tenang aja. Karena nggak penting sama orang itu saya ekspresi gitu-gitu, bukan itu. Haleluya. Bukan permainan sekedar fisik gitu. Padahal saya sudah ngalami pengurapan yang begitu kuat. Ya, orang nggak ada pengurapannya digetar-getari dia kan, ternyata ada pun pengurapannya. Supaya agak seru sedikit kan, busa satu ember padahal sebenarnya airnya sedikit aja. Jadi jangan bermain busa. Haleluya. Makanya jangan terlalu kita tonjolkan bahasa roh di depan orang. Gak ada gunanya itu. Kita berbahasa roh enak aja untuk diri kita. Makanya saudara lihat aku bukan tidak mengalami pengurapan yang kuat, lebih kuat yang saya alami dari kamu. Tapi nggak pernah saya kayak gimana kamu lihat kan? Tenang aja. Ibarat berenang, tenang gitu. Bukan buak gitu kan. Tenang aja.
Karena ini bukan masalah jasmani yang kelihatan, ini masalah roh. Haleluya. Malah saya makin kuat secara roh dan pengurapan, itu makin jarang saya tumpangkan tangan sama orang. Paling-paling tinggal saya dekati dia, saya duai. Ya, ya apalagi dipegang memang. Nah jadi gitu. Jadi artinya kita harus mengalami di dalam. Soal mengekspresikan bisa tenang. Gak ada gunanya pala harus. Gak ada gunanya itu. Lalu kalau udah gitu-gitu kayak mana? Hah? Jadi jangan, artinya saya bilang, apalagi orang-orang yang belum mengerti, tonton live kita seperti ini, ayah hari gitu. Gak ngerti dia itu. Daripada bingung dia, gak usah kita bikin begitu, enak aja kita kayak berenang kan. Berenang apa itu kan? Nyelam. Tak ada pun bunyi airnya, tapi kita lagi berenang kan. Samanya itu berenang, tak bunyi airnya dengan buak gitu kan. Silap-silap yang di samping kita itu kita peltapi kan. Nah, cuma kalau mula-mula, oke lah. Tapi belajarlah berenang dengan indah. Aku pernah berenang, nggak dalamnya, padahal berenangnya. Nggak dalamnya segini, berenang saya. Padahal dalam kali itu doh. Enggak, jangan lihatlah, aku bilang. Berenang gitu. Orang itu nggak lihat, kakiku udah bermain di bawah kan. Kalau udah pandai nah, kamu pandailah mengalir dalam roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya, bahasa roh itu indah, kita bahasa roh. Ya, karena gak semua orang. Lagipun Alkitab bilang orang berkata-kata bahasa roh untuk membangun siapa? Diri sendiri. Ya udah. Tapi aku nggak puas Pak. Udah nanti kau di kamar sendirian. Pakai bahasa roh mencak-mencak kalau si dia dapat tur, nggak apa-apa lah itu. Karena bagi orang nggak penting itu. Yang penting pengaruh rohmu, doamu yang penuh kuasa itu yang penting kan. Haleluya. Ya jangan kita sepertinya kan, pilek pun tak sembuh kan. Nah jadi kita mau di dalamnya dibangun yang luar biasa. Paham ini? Aku nggak mau orang Pentakosta yang wow, padahal isinya nggak ada. Kayak zaman dulu, zaman tahun 80-an saya sampai apa namanya? Oh iya, sampai apa itu saudaraku, berdarah-darah dia. Kenapa? Wow, sampai kena tembok kan, wah, berdarah-darah, wah gitu. Pernah saya dulu diundang sama gereja tertentu untuk melayani kepenuhan Roh Kudus. Lalu karena mereka udah didoktrin begitu-begitu, lalu aduh bukan mesti begitu, aku bilang. Itu nanti permainan emosi. Emosi dibakar dengan emosi, jadi emosi, aku bilang. Tapi roh dibakar dengan roh, itu ngeroh, saya bilang. Jadi saya tenang. Mereka pikir, gak tahu rupanya bapak ini. Terus bangkitlah pendetanya sama apanya, mendoakan supaya penuh Roh Kudus jemaatnya sama sintuannya dengan cara-cara mereka. Jadi orang ini pun terpacu emosinya. Kata, padahal bukan penuh roh. Jadi aku biari. Udah keringat mereka. Yang anehnya begitu berhenti ini berdoa, diam dia. Nah, terbakar lagi emosinya. Ya udah capek orang itu, tak penuh roh. Nah, kami serahkan sama Pak Melau katanya. Lalu saya berdoa, saudara seperti ini, mari angkat tanganmu. Lalu saya berdoa dengan seluruh, langsung, gitu. Padahal tadi, udah siap itu bro, terdiam gitu. Kan permainan itu kan. Karena emosi dibakar dengan emosi. Roh dibakar dengan roh. Jadi kita bermainan roh. Bisanya aku bikin kamu nangis-nangis, tapi bukan nangis pertobatan. Bisa aku bikin kamu nangis-nangis. Aku bakar-bakar emosi kamu. Agak aku bikin aku terharu-terharu. Bisa kamu nangis. Orang kita ngelihat orang nangis pun bisa menangis kita kan.
Tapi nangis yang seperti mana yang Tuhan mau? Nangis yang menyesal sangat dalam karena kita berdosa, karena kita sangat jauh dari Tuhan, sehingga mendatangkan langkah pertobatan. Itu yang penting. Kalau mau sekedar nangis-nangis bisa. Saya bikin cerita yang sedih-sedih, lalu saya pura-pura nangis ini. Saudara yakin saya bisa nangis, apalagi saudara sangat peka perasaannya kan? Langsung. Tapi harus dalam. Haleluya. Nah, kalau kita permain emosi-emosi kayak gitu, sebentarnya itu, kalau istilah kata dunia panas-panas tai ayamnya itu. Nggak stabil rohnya itu. Makanya terus nampak kan, sebentar semangat kali, ntar lagi udah layu. Bah, kemana semangatnya? Tapi kalau orang yang secara roh berkobar-kobar, enggak. Tidak tergantung situasi kondisi. Tapi kalau hanya sekedar membangun sensasi, bisa bikin air sekitar 3 liter di ember yang besar, bikin apa itu pencuci piring itu, sunlight, baru kocok dia, penuh itu nanti. Padahal sebenarnya 2 liternya air, tapi penuh dia, penuh busanya. Lalu bentar lagi, baliknya sini. Di dalam Tuhan nggak seperti itu. Haleluya, haleluya. Mau di kebaktian kalau dia penuh roh, di luar kebaktian pun penuh rohnya itu. Jangan tebalia. Tahu tebalia? Di kebaktian seperti penuh roh dia. Wow, di luar enggak. Hanya sering kulihat orang, kalau dia lagi memimpin pujian, begitu menyala-nyala. Begitu dia enggak memimpin pujian, beku dia ke es. Itu kan permainan itu. Padahal kalau dia rohnya menyala-nyala, mau mimpin pujian, mau tidak mimpin pujian, memang menyala-nyala. Iya kan? Api itu tetap panas kan? Tapi kalau api pura-pura, nggak panas itu. Nah, jadi kita mau secara roh. Jadi sebesar manapun tantangan, kita menang. Amin. Karena memiliki kekuatan roh. Haleluya. Termanifestasilah ke tubuh kita. Saudara, waktu hari Minggu semalam, karena saya sudah berhari-hari nggak suka makan, artinya makannya dipaksa, ya otomatislah memang fisik saya kurang. Waktu saya khotbah, berlawanan judul khotbah saya dengan kondisi fisik saya. Bahkan saya sudah berdoa, sanggup nggak aku berdiri? Kalau ibu langsung menyerah memang, janganlah aku, nggak sanggup aku berdiri, kata dia. Kalau aku nggak berdoa, Tuhan sanggup nggak aku? Lalu saya ingat, saya perlu bangun roh saya. Saya hidup bukan secara fisik, saya hidup secara roh. Biar dari roh nanti termanifestasi. Makin lama makin kuat aku di depan itu. Tak sadar aku udah lebih 1 jam khotbah. Khotbahnya pun berlawanan dengan fisik saya. Judul khotbah saya tahu apa? Tenaga dan kuasa. Malah saya tantang, saya mau berbagi tenaga itu, kuasa itu, karena itu ada sama kita, diberikan pada muridnya. Murid diberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Saya malah bisa share kepada saudara. Padahal secara fisik saya sudah titik lemah itu. Tapi karena aku tahu aku enggak hidup secara fisik, fisikku harus dipengaruhi rohku, jangan sebaliknya. Jangan rohku dipengaruhi fisikku. Karena aku hidup menurut roh. Marah sempat saya menduain orang, memberikan tenaga kan. Nah itu kan hal rohani itu. Selesai itu, wah, masih semangat, ngobrol-ngobrol masih di depan rumah. Nah, kuat, terus kuat. Karena orang menanti-nantikan Tuhan mendapat, iya, nggak ada capeknya jadinya. Nah itu manifestasi roh. Nah itu makanya kita bangun. Haleluya. Amin. Bisa kamu slow tapi rohnya kuat.
Iya, rohnya yang kuat yang bikin setan itu lari. Bukan badannya. Oh sih, setan nggak takut dengan fisiknya. Atau kau bikin kumismu melintang biar takut setan itu, nggak ada takut. Kau bisa nampaknya kecil tapi rohmu raksasa, setan takut. Kau bisa suaramu slow, hey iblis keluar kau, langsung komentar dia. Karena ada kekuatan. Kau pegang setan itu langsung menggelepar-gelepar dia. Malah orang dekat denganmu ada radiasi gitu. Kayak listrik. Ada listrik terus ada dibuat begini, kalau ada yang paling tinggi itu, bukan yang ini masih ada ukurannya ini kan. Ada di tinggi itu puluhan ribu volt. Itu kalau jarak 2 meter itu sudah kena setrum. Walaupun belum pegang listriknya. Apalagi musim mendung, hati-hati kamu. Makanya dilarang masuk ke situ. Karena radius partikel api listriknya sudah menyebar itu di atas 1 meter itu udah kena itu. Kalau udah tegangan paling di atas itu, nah kalau yang ini kan 220 volt ini. Kalau 220 volt ini listrik, asal jangan kena belum. Tapi kalau pakai alat apa itu namanya listrik, udah nampak memang ada partikel listriknya. Tapi kalau yang di atas itu yang sampai jutaan volt atau puluhan ribu volt, 1 meter udah kena setrum kamu. Belum dipegang. Kalau penuh Roh Kudus, orang dekat sama kita pun terasa itu partikel berapaan itu. Ya, makanya bisa dialirkan itu kan. Haleluya. Nah, bisa dialirkan. Sampai nafasnya pun ada kuasa itu. Nah, jadi ada itu radiusnya. Nah, jadi kita pun seperti itu. Nah, haleluya. Kalau udah segitu kan lu kuat kan? Fisikmu yang lemah langsung dikuatkan dengan kekuatan roh itu. Makanya bisa orang sembuh itu karena kekuatan kuasa roh itu. Makanya bisa kita sampai mati nggak sakit. Itu karena pengaruh roh. Bukan karena kau udah pandai kali merawat tubuh 4 sehat 5 sempurna. Enggak. Semua itu tapi roh tidak Siap? Siap? Ayo kita berdoa.